warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perekonomian dua sektor. Saya Masna Aziza NIM 19-2300-014 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari perekonomian dua sektor dan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pertama, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang diasumsikan hanya digerakkan oleh dua pelaku kegiatan ekonomi, di mana kedua pelaku kegiatan ekonomi tersebut yakni rumah tangga atau household, and then perusahaan atau firm. Kemudian kita beralih kepada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ciri khas dari hubungan keduanya yakni yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Jadi apabila pendapatan atau pemasukan dalam suatu rumah tangga rendah, maka rumah tangga tersebut akan menggunakan tabungan atau harta masa lalunya untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Kemudian ciri khas yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya kenaikan pendapatan atau pemasukan akan diiringi dengan penaikan atau bertambahnya pengeluaran konsumsi juga. Kemudian ciri khas yang terakhir yakni pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Biasanya pertumbuhan pendapatan akan selalu lebih besar daripada pertumbuhan konsumsi, yang pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan lagi, melainkan mampu menabung dari sebagian pendapatannya. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliana, NIM 19-2300-027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi konsumsi dan tabungan, penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan, dan keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi konsumsi dan tabungan, di mana fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Selanjutnya, apa saja penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan? Nah, penentunya yang pertama itu adalah kekayaan yang terkumpul. Kenapa kekayaan yang terkumpul? Karena orang yang mendapat harta warisan, maka seseorang itu berhasil memiliki kekayaan yang mencukupi. Maka ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, justru lebih banyak ia gunakan untuk konsumsi masa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan atau kekayaan, maka akan lebih bertekad menabung untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Yang kedua adalah suku bunga. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan jika suku bunga tinggi. Apabila suku bunga rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan, karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. Demikian, tingkat bunga yang rendah cenderung membuat masyarakat menambah pengeluaran konsumsinya. Tiga, yaitu sikap berhemat. Keberagaman sikap masyarakat dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Masyarakat seperti itu, APC dan MPC-nya lebih rendah. Sebaliknya, masyarakat yang cenderung mengkonsumsi tinggi, APC dan MPC-nya juga tinggi. Yang keempat itu keadaan perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian suatu negara yang lambat perkembangannya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, dan sikap masyarakat dalam menggunakan
uang dan pendapatan menjadi makin berhati-hati. Nah, selanjutnya yang kelima itu distribusi pendapatan. Masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata akan mendapat lebih banyak tabungan, dan masyarakat yang pendapatannya hanya cukup membiayai konsumsinya, tabungannya pasti akan kecil. Dan masyarakat yang distribusi pendapatannya seimbang, tingkat tabungan relatif sedikit karena mereka mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang lebih tinggi. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dana pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja, dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, apabila pendapatan pensiun tidak cukup, masyarakat cenderung akan menabung lebih banyak ketika mereka bekerja. Nah, yang terakhir yaitu gaya hidup dan demonstration effect. Gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi baik itu tetangganya, masyarakat sekitarnya, dan atau dari masyarakat yang pernah dibacanya di media massa menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Konsumsi produk-produk yang belum saat ini dibutuhkan dan dibeli hanya demi gengsi membuat tingkat tabungan masyarakat menjadi rendah. Demikian juga halnya dengan dampak demonstration effect yang menjadikan pola konsumsi masyarakat terlalu konsumtif sehingga akan mengurangi tingkat tabungan. Selanjutnya itu keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak dapat dirubah oleh faktor ekonomi. Jadi keseimbangan pendapatan nasional merupakan barometer atas keseimbangan hasil pembangunan dari pendapatan nasional. Jadi syarat keseimbangan adalah investasi sama dengan tabungan. Artinya seluruh tabungan harus diinvestasikan yang dapat dijadikan barometer. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas angka pengganda atau multiplier effect. Angka pengganda atau multiplier effect adalah suatu angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran dari salah satu sektor ekonomi. Untuk menentukan besarnya angka pengganda dari masing-masing variabel yang membentuk pengeluaran, harus kita mulai pada kondisi di mana perekonomian berada dalam keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Hermanto. Saya pemateri ketiga. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai keseimbangan dengan variabel zakat dan infak. Pertama, zakat itu menunjang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan dua cara: mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong sirkulasinya. Zakat akan memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan sehingga akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan efek multiplier terhadap pembangunan ekonomi. Dampak daripada penyalahgunaan infak dalam mengurangi kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Lebih jauh lagi, dana infak yang dapat mengurangi kesenjangan, kemiskinan, dan tingkat keparahan indeks kemiskinan. Hal ini berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat, khususnya penerima zakat dan infak. Pendistribusian dengan cara ini akan memberikan dua efek, yaitu peningkatan pendapatan mustahik dan juga berdampak pada ekonomi secara makro. Dalam perspektif ekonomi makro syariah, konsep distribusi dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu pre-production distribution, lalu post-production distribution, dan terakhir redistribution atau redistribusi ekonomi. Baik, selanjutnya slide terakhir, investasi. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal. Barang modal adalah barang yang harus melalui proses produksi lebih lanjut untuk menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi yaitu: pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh; kedua, suku bunga; ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan; keempat, kemajuan teknologi;
Dan kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis investasi secara garis besar dapat dibagi atas dua kategori, yaitu investasi sektor real. Sektor real adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama atau barang-barang modal. Kedua, investasi sektor finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga di pasar modal seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.